Yogyakarta bukan sekedar nama sebuah kota. Ia adalah ruang di mana waktu seakan melambat untuk memberi tempat pada nilai, makna, dan warisan. Di antara hiruk-pikuk modernisasi, Yogyakarta tetap setia menjaga akar budayanya. Budaya di sini bukan sekedar tontonan, tapi tuntunan. Sebuah cara hidup yang turun-temurun yang menanamkan penghormatan terhadap sesama, terhadap alam, dan terhadap Yang Maha Esa. Kota ini tumbuh bukan dengan melupakan masa lalu, tapi dengan merawatnya, dan itulah kekuatannya. Keraton Yogyakarta berdiri sebagai pusat kebudayaan Jawa. Ia bukan hanya simbol kekuasaan masa silam, tetapi juga jantung spiritual masyarakat. Disinilah tradisi dijaga, nilai-nilai dilestarikan, dan warisan luhur diwariskan secara hidup, bukan mati dalam buku sejarah. Karena itu, kami memilih ekosistem Keraton Yogyakarta sebagai lokasi riset lapangan kami. Di tempat ini, kami menyaksikan secara langsung bagaimana nilai-nilai Pancasila tidak hanya diajarkan di sekolah, tapi dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari melalui budaya, toleransi, interaksi sosial, dan penghargaan terhadap perbedaan. Di antara bangunan tua dan gemuruh gamelan, kami mencari, benarkah budaya kejawen itu bertentangan dengan agama, ataukah justru selaras? Bagaimana masyarakat di sekitar keraton memaknai Pancasila dalam realitas hidup mereka? Perkenalkan, nama saya Rafif Amrullah, mahasiswa Pendidikan Bahasa Jawa angkatan tahun 2024. Kegiatan yang saya ikuti di keraton misalnya seperti menabuh gamelan ya, atau kegiatannya bisa disebut karawitan, juga menari dan juga berdrama atau biasa memperdalam ilmu tentang naskah-naskah Jawa dan sebagainya. Mengawali saya seperti ini adalah dari lingkungan keluarga. Yang kedua adalah dari masyarakat, karena di tempat lahir saya masih kental dengan adat budaya seperti kejawen ini. Banyak seperti upacara pernikahan, upacara kelahiran, seperti ada pementasan juga, dan membantu teman-teman yang sedang berkesenian atau berkebudayaan. Dari beberapa pengalaman tersebut, yang paling membuka wawasan saya ketika saya berada di keraton, saya duduk dengan seorang abdi dalam yang saya bercerita di situ lama sekali, bertukar pikiran, bertukar wawasan, sampai saya terbuka dengan pikiran-pikiran yang lebih luas mengenai kebudayaan tersebut. Kata-kata seperti itu banyak, saya sering juga mendapatkan kata-kata yang seperti itu, tapi ya gimana, saya cuman seperti ini, jadi ya saya anggap sebagai tantangan dalam menjalankan kebudayaan tersebut saja. Menurut saya tidak, karena bertentangan itu sebuah hal yang bagi mereka belum sampai mempelajarinya terlalu dalam. Tapi jika untuk orang-orang yang sudah mempelajarinya sudah sangat dalam sekali, maka kebudayaan tersebut selaras sekali dengan agama, apalagi dengan spiritualitas lokal di Indonesia, khususnya tanah Jawa. Assalamualaikum, nama saya Buwati. Jualan di sini dari tahun 2005, dan saya jualan di wilayah Masjid Gede Kauman atau Masjid Agung Kagungan Dalem Yogyakarta. Soalnya di sini kan ada anak SD Muhammadiyah Kauman, Mbak. Dan kampung ini adalah kampung berdirinya organisasi Muhammadiyah, termasuk wisata religi ya. Di sini anak Wade, anak Wamsi, anak kampus seluruh Indonesia sering ke sini. Mereka kunjungan wisata religi dan observasi.
Kan di sini kan masih punya keraton, jadi setiap hari Maulid Nabi itu loh, bulan September besok kan ada acara sekaten. Nah, sekaten itu kalau di lidah orang Jawa kan sahadaten, jadinya sekaten. Itu sering Mbak di sini buat acara gerbek itu Maulid, ada rayaan itu. Setiap hari di sini hari. Iyalah buat melestarikan budaya, cagar budaya. Mereka kan zaman era modern yang sangat HP, sosmed itu sangat, anak-anak sekarang nggak ngerti sekaten itu apa, pasar malam nggak ngertinya. Mereka tuh pasar malam itu adalah sekaten, padahal beda itu pasar malam sama sekaten, dan harus dilestarikan itu budayanya. Apalagi bahasa Jawa mereka sudah nggak ngerti, bahasa Jawa halusnya mereka sudah nggak ngerti, mereka ngerti bahasa Indonesia. Kowe ya kowe, kamu ya kamu, nggak ngerti, tidak bisa menghargai. Adab dan etika sudah hilang lah, bahasa Jawa sudah hilang. Melenceng dan tidaknya tergantung mereka berpola pikirnya Mbak. Melenceng dalam yang apa? Nah itu. Ya enggak lah, kan kitanya kayak di adatnya keraton itu enggak ada yang melenceng deh. Enggak ada. Dihargai dan dijaga. Ya, yang dulu sudah ada tetap dilestarikan dan dijaga. Kalau ada yang baru ya kita pupuk bersamalah, kelestarian budaya Yogyakarta tetap istimewa. Boleh perkenalan, namanya siapa dan asalnya dari mana? Perkenalkan, aku Nabila, asal aku dari Depok, Jawa Barat. Enggak, bukan pertama kali, karena kebetulan kampung aku juga di sini, jadi udah beberapa kali bolak-balik Depok, Jogja. Sudah pernah, seperti sekaten sama yang kemarin itu yang gajah, ya. Tertarik dan seneng sih, apalagi yang kemarin gajah itu apa ya namanya? Iya, Grebah. Iya, apalagi yang grebah, apa sih? Grebah. Apalagi yang kemarin grebah itu kan kayak nggak biasa gitu kan, apalagi upacaranya itu involving gajah juga, itu menarik banget sih. Kalau dari pandangan aku ya, Jogja itu termasuk daerah di Indonesia yang budayanya itu masih kental banget dan masih sering diberlakukan upacara juga. Dan bahkan pakaian dan makanannya pun juga sangat dilestarikan gitu di sini. Kalau menurut aku sendiri, daripada bertentang, menurutku malah masih termasuk sejalan dengan agama maupun nilai Pancasila ya. Karena dari budaya itu sendiri, agama pun ya, dari agama itu sendiri kan cara penyebarannya, kalau kita lihat di sejarahnya, itu kan disebarkan melalui adanya praktik budaya gitu, seperti sunan-sunan yang menyebarkan agama melalui wayang. Jadi seperti itu. Menurutku sih kalau bertentangan itu enggak. Tentunya masih perlu, karena mau kalau kita lihat udah bagus, tetap dong perlu untuk melestarikan supaya bisa terus berlanjut gitu. Aku harap budaya di Jogja walaupun sudah terlihat cukup terkenal ya, aku harap bisa lebih terkenal lagi dan go internasional. Aku harap juga anak-anak muda nantinya juga pantang menyerah untuk melestarikan budaya-budaya Jogja itu sih. Jadi berdasarkan observasi langsung yang kami lakukan di wilayah sekitar keraton, kami mendapatkan 3 kesimpulan dari 3 sudut pandang yang berbeda. Jadi dari sudut pandang yang pertama, dari pelaku budaya itu sendiri menyatakan bahwa kebudayaan kejawen di wilayah keraton ini tidak melenceng dari isu keagamaan dan dari wilayah sekitar. Dapat kita lihat sendiri di wilayah keraton ini juga ada sebuah masjid yang digunakan untuk beribadah bagi masyarakat muslim yang berwisata di sekitaran keraton. Kemudian pelaku budaya juga menyatakan bahwa kebudayaan ini itu merupakan salah satu hal yang dapat membuat kita melakukan pendekatan kepada Tuhan dan juga pendekatan spiritual lokal. Kemudian sudut pandang yang kedua kami dapatkan dari masyarakat di sekitar, khususnya pedagang, menyatakan bahwa untuk kebudayaan itu sendiri itu sebenarnya
tidak bisa dikatakan melenceng ataupun tidak. Jadi kita harus melihat dari sudut pandang dari orang-orang itu sendiri, karena pemikiran orang itu biasanya berbeda-beda terkait adanya unsur budaya di lingkup kita sendiri. Tapi untuk pedagang sendiri menyatakan bahwa adanya kebudayaan di sekitar keraton tidak mengganggu kegiatan masyarakat di sekitar sini, dan justru malah melestarikan kegiatan keekonomian di sini berdasarkan adanya tempat-tempat yang dijadikan spot berwisata dan juga adanya kunjungan dari para wisatawan. Menurut masyarakat sekitar, adanya kebudayaan yang melekat sekali di wilayah lingkup keraton ini justru dapat melestarikan dan menciptakan adanya adab bagi masyarakat di sekitar, terkhususnya untuk anak-anak muda saat ini. Kemudian sudut pandang yang ketiga, kita mengambil dari narasumber wisatawan dari luar kota. Menurutnya, kebudayaan di wilayah sekitar Yogyakarta, khususnya keraton ini tidak melenceng dari adanya keagamaan. Karena pada dasarnya keagamaan, khususnya agama Hindu dan juga agama Islam, itu masuk ke Indonesia melalui pendekatan budaya. Ia menganggap budaya sebagai jembatan spiritual dan sosial dalam penyebaran agama. Sebagai contoh yaitu Wali Songo yang menggunakan gamelan dan juga wayang sebagai akses penyebaran agama di wilayah Jawa.